Tuhan, Shalom, jumpa lagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan di channel YouTube Rehoboth. Dan saya mengucapkan salam buat semuanya, kiranya anugerah, kemurahan, kebaikan Tuhan, penjagaan daripada Tuhan ada di atas kehidupan saudara dan keluarga saudara, sehingga saudara semuanya boleh selalu sehat dan selalu mendapat anugerah daripada Tuhan, dilepaskan dari semua pandemi ini. Tuhan memberkati saudara semuanya. Puji Tuhan. Hari ini selesai khotbah, saya akan mengajak saudara untuk mempersiapkan perjamuan kudus, dan kiranya saudara sudah mempersiapkan semua, baik anggur maupun roti, untuk nanti setelah firman Tuhan ini kita akan melaksanakan yaitu perjamuan kudus. Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya bulan-bulan yang kita lewati ini adalah bulan-bulan yang penuh dengan hal-hal yang baru, yang akan mewarnai kehidupan kita semuanya di tengah-tengah masa sulit dan masa sukar ini. Saya percaya setiap saudara akan melewati bulan-bulan ini penuh dengan kemenangan. Itu doa saya bagi saudara. Karena di setiap situasi yang bagi manusia saat itu benar-benar sedang sulit atau sukar untuk diatasi, justru di mana tangan manusia sudah lepas tangan, tidak bisa berbuat apa-apa, justru di saat itulah masa kairos Tuhan akan datang. Justru saat manusia sudah putus harapan, disitulah masa di mana Tuhan akan mengunjungi umatnya akan tiba. Dan masa di mana Tuhan menyatakan kuasanya akan hadir dalam kehidupan kita semuanya. Itu sebabnya saudara, hari ini kita akan melihat banyak kisah di Alkitab yang menyatakan di setiap keadaan manusia dalam keadaan kesesakan, pada saat manusia dikuasai oleh penderitaan, bahkan sudah tidak ada harapan, tidak ada punya harapan, sepertinya sudah diambang keputusan. Saya mau menunjukkan kepada saudara, di saat yang sama Tuhan justru datang untuk menyatakan kuasanya, seperti yang dialami oleh Abraham dan Sarah, seperti yang dialami oleh orang-orang di Samaria. Dalam kelaparan yang hebat, dalam satu hari mereka mengalami kelimpahan. Seperti yang dialami Ishak, seperti yang dialami Yakub, seperti yang dialami Yusuf, Daud, dan sebagainya. Bahkan saudara dengarkan baik-baik, yang bagi manusia atau dianggap manusia sudah terlambat, sudah tidak mungkin bisa hidup lagi, sudah tidak mungkin bisa dipulihkan lagi, sudah dikubur, sudah mati, sudah tidak ada apa-apanya lagi. Seperti yang dicatat di Alkitab, yaitu di kitab Yohanes, mengenai Lazarus yang sudah mati dan dikubur. Namun bagi Tuhan tidak mengenal kata terlambat. Justru bagi manusia berkata itu terlambat. Tetapi justru itu saat waktu Tuhan yang paling tepat untuk menyatakan kemuliaannya. Dan Lazarus dibangkitkan dari kubur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kematian itu tidak akan pernah bisa menahan kuasa Allah bila waktu dan saatnya Tuhan sudah tiba. Hari ini saudara dengarkan baik-baik betapa pentingnya kita sebagai anak-anak Tuhan dalam menghadapi situasi-situasi yang sedang melanda seluruh dunia dengan pandemi, dengan COVID ini, bahkan juga bangsa kita, bahkan juga di kota kita atau di sekitar kita. Kita harus memiliki kedekatan dengan pribadi Tuhan dan firman-Nya. Saya ulangi. Betapa pentingnya kita sebagai anak-anak Tuhan dalam menghadapi situasi-situasi yang sedang melanda seluruh dunia ini, bahkan negara kita, bahkan juga kota kita atau daerah kita. Kita harus memiliki kedekatan secara pribadi dengan Tuhan dan firman-Nya. Ada banyak orang menyangka kalau sudah pergi ke gereja atau sudah melayani di sebuah gereja,
berarti itu sudah punya kedekatan dengan Tuhan. Saya katakan belum tentu. Saya ulangi, belum tentu. Jangan dipikir semua orang Kristen berarti punya kedekatan dengan Tuhan. Belum tentu. Kenapa saya katakan belum tentu? Karena kedekatan seseorang dengan Tuhan itu, sekali lagi, tidak hanya orang itu datang ke gereja, orang itu sudah melayani di gereja. Tetapi dengar baik-baik, kedekatan seseorang dengan Tuhan itu dapat dilihat ketika di saat orang itu sedang dikepung oleh begitu banyak masalah, sedang dikepung oleh banyak problem, baik rumah tangga, baik usaha, baik pekerjaan, baik kesehatan, apapun. Ketika orang itu sedang dikepung dengan berbagai masalah, nah disitulah saudara, seseorang akan tampak betulkah orang itu memiliki kedekatan dengan Tuhan dan percaya kepada firman Tuhan yang ia dengar selama ini. Dulu saudara, sebelum COVID ini ada, sepertinya jarak antara kita sebagai manusia dengan Tuhan itu sepertinya terbentang jauh. Ada banyak orang datang ke gereja dan melayani di gereja pun, namun hubungan kedekatannya dengan Tuhan tidak ada. Terbentang jauh. Sepertinya manusia itu tidak membutuhkan kedekatan dengan Tuhan. Manusia bisa mengatasi setiap masalahnya dengan cara sendiri, dengan pola pikirnya sendiri, dengan pengalamannya, dan dengan segalanya dia bisa mengatasi sendiri. Tuhan itu dibutuhkan kalau benar-benar urgent, kalau benar-benar sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya kalau sudah dokter sudah berkata, angkat tangan, nah itu manusia membutuhkan Tuhan. Sepertinya manusia ini sebelum COVID ini begitu terbentang jauh jaraknya dengan Tuhan. Gereja itu hanya sesuatu hal yang dilakukan secara agamawi. Tetapi sesungguhnya banyak hati yang tidak menunjukkan kehidupannya dekat dengan Tuhan. Saya pernah mendengar seorang yang kaya diinjili oleh saudaranya agar ia percaya sama Tuhan. Agar ia percaya sama Tuhan. Apa jawab orang kaya ini? Orang kaya ini menjawab, saya itu percaya sama Tuhan, tetapi saya tidak ingin dekat-dekat dengan Tuhan, terlalu dekat. Dan saya juga tidak ingin Tuhan terlalu dekat dengan saya. Karena kalau saya terlalu dekat dengan Tuhan, maka hal-hal kesenangan saya akan selalu dikatakan tidak boleh ini, tidak boleh itu. Itu sebabnya lebih baik saya tidak terlalu dekat dengan Tuhan dan Tuhan jangan terlalu dekat dengan saya. Coba renungkan kata-kata ini. Betul atau tidak? Tahukah saudara, salah satu alasan mengapa COVID-19 ini diizinkan ada di tengah-tengah kita sekarang ini. Sehingga saudara tahu gara-gara COVID ini, sekarang manusia dengan manusia adanya COVID ini harus menjaga jarak. Harus menjaga jarak. Kenapa? Ya, tidak boleh manusia dan manusia berdekatan, harus menjaga jarak. Tetapi saudara, adanya COVID ini ada sesuatu yang sangat baik terjadi dalam hidup kita sebagai manusia. Sekaranglah Tuhan memberi kesempatan agar manusia mendekat kepada Tuhan. Ini waktunya agar kita semuanya semakin dekat dengan Tuhan. Karena satu-satunya yang dapat menolong dan menenangkan jiwa kita adalah pribadi Tuhan dan firman-Nya itu. Saudara, orang yang punya kedekatan dengan Tuhan, pribadi Tuhan dan firman-Nya, orang itu akan dapat mendengarkan suara Tuhan
dengan akurat. Orang itu dapat mendengarkan perintah Tuhan, suara Tuhan dengan akurat. Dan melalui firman Tuhan yang ia dengar, Tuhan akan menunjukkan caranya untuk menuntun orang ini, yaitu kepada janji-janji Tuhan. Jadi sebenarnya alasan Tuhan supaya kita dekat dengan Tuhan itu tujuannya supaya kita benar-benar bisa mendengar suaranya. Karena kalau kita bisa mendengar suaranya, Dia akan menuntun melalui firman-Nya kepada janji-janjinya yang belum digenapi dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan dan firman-Nya, maka kita akan selalu melihat situasi keadaan yang sedang kita hadapi, masalah yang sedang kita hadapi, itu semuanya akan mencelakakan kita, akan menghancurkan kita. Sehingga hidup kita begitu melihat keadaan dan situasi yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita akan hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Nah, hari ini saya mau menunjukkan kepada saudara sebuah kisah dari firman Tuhan yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Tetapi kalau saudara mau membuka hati terhadap firman Tuhan hari ini, saya percaya Roh Kudus akan memberikan pewahyuan dan pencerahan dari firman Tuhan ini yang akan membawa hidup saudara dan saya mengalami breakthrough dan blessing, breakthrough dan miracle di tengah-tengah masa yang sulit ini. Mari kita lihat dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 13 sampai 17. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 13 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celakalah tuanku, apa yang akan kita perbuat? Ayat 16, jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Saudara, kisah ini menceritakan akan kemarahan Raja Aram kepada Elisa. Kenapa Raja Aram marah besar kepada Elisa? Karena Elisa telah memberitahukan kepada Raja Israel bahwa ia akan dihadang dan akan diserang Raja Aram. Sehingga begitu Raja Israel tahu akan diserang Raja Aram, maka apa yang dilakukan Raja Aram ini selalu gagal. Maka Raja Aram memerintahkan untuk mencari keberadaan Elisa dan harus ditangkap. Setelah tahu keberadaan Elisa itu ada di Dotan, maka Raja Aram mengirimkan tentara yang berjumlah besar dan mengepung kota itu hanya untuk menangkap satu orang saja yang namanya Elisa. Dan ketika pelayan Elisa ini tiba-tiba bangun pagi-pagi dan melihat keluar, ia melihat suatu tentara yang besar beserta kuda dan kereta telah mengepung kota itu. Lalu apa kata si pelayan ini, abdi Allah ini, pelayan Allah ini? Apa katanya? Ia berkata, si pelayan Elisa ini berkata seperti ini, celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Celakalah tuanku,
apakah yang harus kita perbuat? Apa yang akan kita perbuat? Saya akan menunjukkan kepada saudara melalui kebenaran firman Tuhan ini sebuah perbedaan antara seseorang yang punya kedekatan dengan Tuhan dan firman-Nya dengan orang yang tidak punya kedekatan dengan pribadi Tuhan dan firman-Nya. Saya akan menunjukkan perbedaan orang yang punya kedekatan dengan pribadi Tuhan dan firman-Nya dengan orang yang tidak punya kedekatan dengan pribadi Tuhan dan firman-Nya. Ketika kedua-duanya sama-sama menghadapi suatu masalah yang besar atau dikepung dengan berbagai masalah dalam hidupnya. Yang pertama, saya menunjukkan yang pertama, yaitu si pelayan Elisa ini. Si pelayan Elisa ini yang saya gambarkan adalah sebagai orang Kristen yang hidup di tengah-tengah komunitas Kristen. Namun ia hanya sekedar jadi pengikut agama saja. Ia tidak punya hubungan pribadi, kedekatan pribadi dengan Tuhan dan firman-Nya. Saudara, lihat ini. Ia tidak punya hubungan kedekatan dengan Tuhan secara intens. Orang Kristen seperti ini saat dikepung dengan berbagai masalah, maka yang ada di dalam benak pikirannya adalah sebagai berikut. Wah, celaka. Selesai sudah aku. Ini pasti aku hancur. Aku pasti habis. Apa yang bisa aku perbuat sekarang? Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sekarang sudah habis sekarang. Aku pasti hancur. Saudara, kekristenan seperti ini selalu tidak dapat melihat bahwa di balik masalah yang dihadapi, di balik problem yang dihadapi, sesungguhnya ada kebaikan Tuhan yang akan dinyatakan. Kekristenan macam si pelayan Elisa ini ada kekristenan yang tidak dapat melihat bahwa di balik sebuah masalah ada kairos Tuhan yang akan datang. Ada jalan keluar dari Tuhan yang akan datang. Ada perlindungan Tuhan yang akan dinyatakan. Bahkan ada pertolongan dari Tuhan yang hebat itu. Nah, kekristenan macam seperti ini tidak dapat melihat semua itu. Kenapa? Karena ia tidak mengenal pribadi Tuhan. Itu adalah pencipta langit dan bumi, berkuasa. Kekristenan yang seperti pelayan Elisa ini adalah orang yang tidak mengenal pribadi Tuhan, yang berkuasa atas surga, bumi, dan di bawah bumi. Kekristenan macam pelayan Elisa ini adalah orang yang tidak mengenal pribadi Tuhan, yang setia. Kalau Tuhan itu sudah berjanji untuk menyertai kita semua selama-lamanya. Nah, kekristenan seperti ini saat dikepung dengan berbagai masalah, ia hanya berpikir negatif-negatif. Ucapannya juga negatif-negatif. Celakalah sekarang, bagaimana cara mengatasinya? Habis aku sekarang. Nah, itulah kekristenan yang saya gambarkan seperti pelayan Elisa ini. Dia ikut Elisa. Dia punya komunitas di mana Elisa punya kedekatan dengan Tuhan. Tetapi bujangnya ini tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dia hanya mengikut Elisa, tapi dia tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu sebabnya ketika dikepung masalah, perkataannya negatif. Yang kedua, orang yang kedua yang saya gambarkan adalah orang yang kedua ini adalah Elisa. Mengapa ketika pelayannya ini memberitahukan kalau kita sudah dikepung tentara yang besar untuk menangkap kita, menangkap mereka, kenapa Elisa tetap tenang? Kenapa Elisa tidak memerintahkan kepada pelayannya, ayo cepat sembunyi. Ayo kita cari persembunyian, jangan sampai ketangkap. Kalau kita ketangkap, pasti kita akan dihukum mati. Atau Elisa dengan gemetar berkata, kali ini kita benar-benar pasti mati.
Tetapi justru Elisa minta kepada Tuhan bukan agar dirinya dan pelayannya diselamatkan, namun doanya kepada Tuhan justru berdoa kepada Tuhan agar mata pelayannya dapat melihat sesuatu yang supranatural. Nah, lihat ini. Dan Tuhan mengabulkan doa Elisa sehingga pelayannya tiba-tiba dapat melihat gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Sudah dengarkan saya. Satu alasan kenapa Elisa tidak pernah mengalami rasa takut saat dikepung oleh tentara Raja Aram. Sementara pelayannya berkata celaka. Karena pelayannya belum melihat sesuatu. Tetapi Elisa sudah melihat. Yang menyertai Elisa lebih banyak daripada tentara Aram. Karena Elisa memiliki kedekatan dengan pribadi Tuhan yang ia sembah. Sehingga sudah lihat kedekatannya dengan Tuhan itulah yang menjadikan Elisa memiliki kepekaan akan suara firman Tuhan. Karena kedekatan dengan Tuhan itulah Elisa memiliki ketajaman secara roh, dapat melihat dalam alam supranatural bahwa Tuhan itu jauh lebih besar, bahwa Tuhan itu jauh lebih hebat dari seluruh tentara Aram. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, perhatikan ini. Dengan adanya pandemi ini, Tuhan itu sedang membuat pemisahan antara orang-orang yang sungguh-sungguh dekat dan mencari Tuhan dengan orang yang tidak sungguh-sungguh dekat dalam mencari Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh dekat dan dengan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh akan mengalami seperti Elisa. Orang itu akan diluputkannya dari kepungan pandemi yang sedang mengepung daerahnya. Bahkan Tuhan pasti akan menyatakan kuasanya di tengah-tengah pandemi ini. Mereka semua yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka mereka pasti akan mendapat penyertaan perlindungan daripada Tuhan. Jadi, saudara dengarkan baik-baik. Kalau ada di antara kita dalam menghadapi kepungan masalah demi masalah, karena akibat COVID-19 ini, sekarang kita punya masalah dengan pekerjaan kita. Gara-gara COVID-19 ini, sekarang kita punya masalah dengan keluarga kita. Gara-gara COVID-19 ini, sekarang kita punya masalah dengan masa depan kita. Bahkan sekarang kita juga punya masalah dengan kesehatan kita. Apapun masalahnya, sekali lagi, apapun masalahnya, hari ini saudara jangan katakan celakalah aku sekarang ini, habis aku sekarang ini. Tetapi saya mendorong saudara, dekatkanlah diri saudara dengan Tuhan saat-saat seperti ini. Saya ulangi, dekatkanlah saudara dengan Tuhan saat-saat seperti ini. Percayalah kepada firman-Nya dan janji-janjinya bahwa Tuhan tidak akan sekali-kali meninggalkan kita dan Tuhan berjanji selalu akan menyertai kita. Lebih jauh daripada itu, mintalah mata hati kita, mata rohani kita agar dibukakan oleh Tuhan, disingkapkan oleh Tuhan. Sehingga kita dapat melihat pribadi Tuhan yang besar itu. Kita dapat melihat penyertaan Tuhan yang jauh lebih hebat itu. Kita dapat melihat perlindungan Tuhan yang jauh lebih tinggi. Bahkan kita melihat kuasa Tuhan jauh lebih dahsyat dibandingkan semua yang mengepung kita saat ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari ini menjadi satu dorongan dari firman Tuhan ini untuk saudara dan saya. Dekatkanlah diri kita dengan Tuhan. Kalau saudara dan saya ingin melihat breakthrough dan mujizat dari Tuhan terjadi di tengah-tengah masa sulit ini. Contoh yang kedua yang akan saya tunjukkan kepada saudara adalah pembuktian dari seorang yang punya kedekatan dengan Tuhan. Akibatnya orang ini punya ketajaman roh. Akhirnya karena ketajaman rohnya, dia bisa mengalami tuntunan Tuhan dan mengalami terobosan di saat tengah-tengah masa sulit atau masalah yang besar sedang dihadapinya. Mari kita lihat.
Ya, mari kita lihat. Sebelum itu saya mau tanya, siapa di antara kita yang mau mengalami terobosan, yang mau mengalami mujizat di tengah-tengah kesukaran sekarang ini? Perhatikan baik-baik firman Tuhan hari ini. Kejadian 26 ayat 1 sampai 4. Kejadian 26 ayat 1 sampai 4. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi pada dalam zaman Abraham, sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ayat 2, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Saudara, dalam kitab Kejadian pasal 26 ini dicatat sebuah peristiwa oleh Alkitab tentang sebuah malapetaka terjadi secara global, yaitu kelaparan yang hebat. Nah, dalam situasi seperti ini adalah sangat alami jika Ishak mengambil keputusan untuk pindah ke Mesir guna mempertahankan kelangsungan hidup dia dan keluarganya. Namun saat dia melangkah, datanglah firman Tuhan kepada Ishak. Firman Tuhan berkata, jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai dan memberkati engkau. Dalam hal ini Ishak dihadapkan dilema. Yang pertama, apakah ia mau percaya akan perkataan Tuhan atau mengikuti kata hatinya untuk pindah, karena benar-benar mereka sedang dihadapkan kelaparan yang hebat. Lalu apa yang dilakukan oleh Ishak, saudara-saudaraku? Ia telah mengambil keputusan yang tepat. Kejadian 26 ayat 6. Kejadian 26 ayat 6 ditulis, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Tinggallah Ishak di Gerar. Lalu apa yang dikerjakan Ishak di negeri asing itu? Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara perhatikan, akibat ketaatan Ishak karena peka terhadap suara Tuhan melalui firman yang ia dengar. Lihat ini, lihat ini. Ia sangat diberkati, bahkan sangat amat diberkati oleh Tuhan. Bagaimana Ishak dapat mengalami terobosan dan mujizat di tengah-tengah kelaparan atau masalah yang sangat serius ini? Yang pertama, karena Ishak memiliki kedekatan dengan Tuhan. Yang kedua, karena Ishak berani mengambil keputusan untuk taat kepada perintah Tuhan daripada kata hatinya. Sehingga tahun ini juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Tentu kaya di sini bukan hanya dikonotasikan dengan uang atau materi, tapi segala kekayaan rohani yang akan membawa kita kepada destininya Tuhan. Perhatikan saya. Ketika kita berani memutuskan dekat dengan Tuhan, maka Tuhan pasti akan menuntun kita melalui firman-Nya untuk setiap kita mengalami terobosan dan mujizat di tahun ini, sekalipun kondisi atau situasi kita belum berubah. Genaplah nats Alkitab yang mengatakan dalam Yesaya 17:7-8. Yesaya 17:7-8 mengatakan seperti ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air,
yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Jadi kalau kita ingin mengalami terobosan dan mujizat di tengah-tengah kesukaran ini, di tengah-tengah tahun yang kering ini, maka kita harus dapat menemukan kairosnya Tuhan. Dan biasanya kairos Tuhan itu dinyatakan di tengah-tengah kesulitan yang sedang kita alami. Untuk dapat menemukan kairos Tuhan, maka kita harus memiliki kedekatan dengan pribadi Tuhan secara intens. Orang yang dekat dengan Tuhan pasti akan dapat mendengar suara firman-Nya yang akan menuntun setiap kita mengalami terobosan dan mujizat. Dan saya katakan ini waktunya yang paling tepat untuk kita mengambil keputusan di saat kita sekarang ini harus jaga jarak dengan sesama kita. Sekarang waktunya kita mendekatkan diri kepada Tuhan secara intens. Pasti Tuhan akan menyuarakan firman-Nya kepada orang-orang yang dekat kepadanya, dan orang-orang itu akan mengalami terobosan dan mujizat seperti yang dialami oleh Ishak. Tuhan memberkati saudara semuanya, dan kiranya di bulan-bulan yang sudah lewati adalah bulan-bulan yang penuh dengan kemenangan akibat keputusan saudara sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Amin. Amin. Mari kita akan berdoa, dan sebelum saya berdoa, saudara mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Sebelum saya berdoa, saudara mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Oleh anugerah Tuhan kami boleh berdiri hari ini, kami boleh ada hari ini, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini semata-mata karena kemurahan Tuhan. Kami bangga, kami bersyukur kami sedang hidup di tengah-tengah masa yang sulit sukar ini, namun Tuhan sudah menyatakan bahwa masa kairos Tuhan itu datang atas kami. Kami bersyukur untuk bisa menemukan masa kairos Tuhan. Tuhan mengajarkan hari ini untuk kami memiliki kedekatan dengan pribadi Tuhan dan firman-Nya. Jangan kami seperti pelayan abdi Allah itu, di mana ketika kami dikepung masalah, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan. Ajar kami seperti Elisa untuk kami dekat dengan Tuhan, sehingga kami dapat mengalami tuntunan Tuhan. Apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami lakukan. Dan kami percaya tuntunan Tuhan akan menuntun kami mengalami mujizat, mengalami terobosan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat anugerah yang ada di atas kami. Firman-Mu selalu menuntun kami ke jalan-jalan di mana Tuhan akan membawa kami kepada janji Tuhan. Dan kami bersyukur ini waktunya, saatnya di bulan-bulan yang kami lewati. Justru di tengah-tengah masa sulit dan sukar, kami boleh mengalami seperti Ishak. Mengalami diberkati Tuhan dalam segala hal. Mengalami terobosan, mengalami mujizat. Sebab kami percaya di balik semua masalah yang Kau izinkan, kami tahu ada kairos Tuhan yang akan datang. Ada kesempatan, ada peluang yang Tuhan mau bukakan. Ada pintu-pintu yang baru Tuhan sedang mau bukakan kepada kami. Ada kuasa Allah, ada hal-hal yang baru yang Tuhan mau demonstrasikan di hadapan kami. Kami mengucap syukur buat semuanya. Sekarang tiba saatnya kami akan menerima perjamuan kudus. Tuhan, inilah tubuh kami, jiwa kami, roh kami, inilah hidup kami. Kami mohon dikuduskan, disucikan. Mari Tuhan basuh dengan darah-Mu sekarang. Biarlah hari ini kami mendapat perkenanan Tuhan untuk kami memulai membangun kehubungan kedekatan kami dengan Tuhan. Biar tubuh ini adalah bait Allah di mana Tuhan tinggal di dalam hidup kami. Dan kami percaya pemeliharaan Tuhan akan nyata dalam hidup kami. Sekarang tiba saatnya kami akan mengambil perjamuan kudus. Sucikan roti dan anggur yang kami pegang sekarang ini, yang di mana kami percaya melalui tubuh Tuhan dan darah Tuhan, kami akan menyatu dalam kematian Tuhan, dan kami akan bangkit dengan kemenangan yang Tuhan berikan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari saudara, sekarang tiba saatnya kita akan mengambil roti kita, dan kemudian kita akan dengarkan firman Tuhan ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah saudara percaya sekarang ini kita mengambil persekutuan dengan tubuh Tuhan, menyatu dengan kita? Di dalam nama Yesus Kristus kita akan makan bersama-sama penuh ucapan syukur. Haleluya.
Tiba saatnya ambil cawan perjamuan kudus dan dengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan ini. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semuanya dari cawan ini. Mari kita bersyukur melalui cawan ini yang melambangkan darah Tuhan. Kita dikuduskan oleh Tuhan, kita dibenarkan oleh Tuhan, kita disucikan oleh Tuhan, kita mendapat perkenanan dari Tuhan, bahkan kita dibasuh dengan darahnya, sehingga seluruh dosa-dosa kita sudah ditahirkan oleh Tuhan. Terima dengan iman dan minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami boleh beribadah secara online dan kami boleh melakukan perjamuan kudus. Dan terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih Engkau menguduskan, menyucikan kami, membenarkan kami, memberikan perkenanan kepada kami untuk kami melangkah berjalan di dalam anugerah yang baru di bulan ini. Biarlah bulan ini menjadi bulan yang penuh dengan kemenangan, bulan yang penuh dengan berkat-berkat ilahi, bulan yang penuh dengan berkat-berkat supranatural terjadi dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, lindungi jagai Bapak Ibu Saudara dimanapun saja berada. Diberkatilah kesehatan mereka, diberkatilah keluarga mereka, diberkatilah segala sesuatu yang dikerjakan dari tangan mereka, diberkatilah masa depan mereka, diberkatilah mereka dalam segala hal. Di dalam nama Yesus kami juga mengucap syukur untuk di mana kami boleh ada di negeri ini. Kami yakin walaupun negeri ini sedang dilanda dengan banyak masalah, dikepung dengan pandemi ini, namun kami percaya satu saat kami boleh melihat negeri ini dibebaskan dari pandemi ini. Negeri ini boleh mengalami kemerdekaan, kemenangan dari pandemi ini. Dan negeri ini negeri yang diberkati Tuhan. Diberkati pemerintahan kami dalam mengatasi pandemi ini. Hikmat daripada Tuhan biar turun atas pemerintahan kami, sehingga kami percaya segala sesuatunya dapat diatasi oleh karena pertolongan Tuhan. Biarlah setiap mulut anak-anak-Mu yang berseru di negeri ini, Kau dengar Tuhan, dan Kau jawab, dan Kau memberikan sebuah jawaban yang ajaib atas bangsa kami. Di dalam nama Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Tuhan memberkati.